Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Layar Popcorn. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 tula yang terjadi di Mesir? Bagaimana jika hal itu terjadi di sekitar kita? Pasti sangat mengerikan sekali. Begitu juga dengan film yang akan kita bahas kali ini. Meskipun film jadul, akan tetapi cerita dan visual dari film ini cukup epik, sehingga kengerian demi kengerian di film ini sangat terlihat real. Film ini berjudul The Reaping 2007. Di mana film ini menceritakan mengenai seorang yang sempat mengalami masa lalu kelam, sehingga sejak saat itu ia berhenti percaya akan adanya Tuhan dan menjadi seorang profesor yang menyelidiki berbagai kejadian aneh dan menghadapi serangkaian peristiwa yang tampak seperti tula-tula. Seperti apa kisah dan perjuangannya? Tanpa banyak spoiler di awal, mending langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Michael yang sedang tidur, yang tiba-tiba ia terbangun, lalu ia melihat foto yang terbakar. Akan tetapi ada sebuah keanehan yang terjadi, karena selain foto yang terbakar tiba-tiba, tetapi juga dari antara banyak foto dan di antara beberapa orang yang ada di dalam foto tersebut, yang terbakar hanyalah wajah dari wanita di foto itu saja. Lalu tiba-tiba, dan film The Reaping baru dimulai. Kemudian scene berpindah kepada kedua orang yang sedang berkunjung di sebuah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang sakit. Kedua orang itu bernama Catherine dan Ben. Mereka sedang berusaha mencari tahu penyebab orang-orang di tempat tersebut mengalami gejala-gejala aneh. Ketika mereka memasuki sebuah ruangan, terlihat ada banyak orang yang sedang mengerumuni sebuah jasad yang sudah lama, akan tetapi masih dalam keadaan utuh dan segar. Yang dianggap mereka, jasad itu bisa memberikan kesembuhan dengan mengambil minyak dari jasad tersebut lalu ditaruh di matanya, dan termasuk seorang ibu yang hampir saja membuat anaknya menelan cairan itu. Sangat jorok sekali. Lalu mereka berdua penasaran dengan retakan yang ada di bagian bawah kubur itu, sehingga mereka masuk sampai ke suatu tempat. Lalu ternyata itu adalah tempat pembuangan limbah pabrik ilegal, dan cairan limbah itu terkena ke jasad yang tadi. Dan alasan mengapa jasad yang sudah lama itu masih terlihat utuh dan segar adalah karena zat yang terkandung di dalam cairan limbah itu. Dan rupanya hal itu hanyalah sebuah video yang sedang ditayangkan Catherine untuk mengajar. Selesai mengajar, Catherine dan Ben masuk ke ruangannya. Lalu tiba-tiba ada sebuah telepon. Ketika dijawab, rupanya telepon itu dari Pastor Michael, orang yang ada di awal scene tadi. Michael memberitahu Catherine tentang foto wajah Catherine yang terbakar, yang membentuk lambang sabit. Barangkali Tuhan ingin memperingatkan Catherine akan adanya bahaya. Namun, rupa Catherine memiliki cerita di masa lalu yang membuatnya jengkel mendengar cerita itu, sehingga ia menutup teleponnya. Tak lama dari situ, ada seseorang yang bernama Doug ingin minta tolong kepada Catherine untuk datang ke desanya yang bernama Heaven. Katanya sungai di desa itu menjadi merah, dan orang-orang itu percaya hal itu adalah tulah seperti yang pernah terjadi di Mesir kepada Firaun sesuai dengan kitab suci. Dan parahnya lagi, orang-orang di desa itu justru menyalahkan seorang gadis kecil yang bernama Lauren sebagai dalang, hingga membuat sungai menjadi merah. Awalnya Catherine menolak, justru menyuruh ilmuwan lain untuk memecahkan masalah itu. Tetapi lelaki itu tidak mau, karena menurutnya desanya sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau keagamaan, dan itulah alasan mengapa dia ingin Catherine yang datang. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Catherine dan partner kerjanya berkunjung ke desa yang bernama Heaven itu. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka berdua di desa itu. Lalu ketika mereka sampai di tepi sungai, air sungai itu memang telah berubah menjadi warna merah pekat. Terlihat banyak sekali ikan sudah mati dan mengambang di permukaan. Lalu untuk mendapat hasil yang tepat dan akurat dari penelitian mereka, mereka pun naik perahu dan mengelilingi sungai itu. Ketika perahu mereka tak dapat terus maju oleh karena semakin dangkal, mereka memutuskan untuk jalan kaki. Lalu
Catherine berusaha mengejar anak kecil itu. Namun, kembali ke Ben, ketika masih berjalan menyusuri sungai, tiba-tiba ya, itu adalah katak-katak yang berjatuhan. Dari apa yang telah dilihat oleh Ben, Ben menganggap itu memang seperti tulah. Akan tetapi tidak dengan Catherine. Catherine yang sudah tidak percaya begituan justru menganggap katak-katak itu mati karena tingkat pH terlalu tinggi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Doug. Dari ceritanya, rupanya Doug berasal dari keluarga anak tunggal. Ketika mereka hendak makan malam, makanan yang sedang dibakar mendadak dipenuhi belatung dan lalat. Aneh sekali. Tidak lama dari situ, setelah mendapat telepon, mereka langsung bergegas menuju ke peternakan seorang bernama Jim, oleh karena ternaknya bertindak aneh. Akan tetapi, ketika di perjalanan, beruntung, banteng itu ditembak. Selanjutnya mereka dibuat terkejut dengan hewan ternak yang mendadak sakit dan juga mati. Catherine menanyakan kepada Jim tentang apa yang ternak mereka makan dan minum. Jangan-jangan mereka minum dari air sungai yang sudah tercemar. Namun Jim menjawab bahwa hewan ternak mereka minum air dari sumur, sama seperti mereka. Catherine semakin bingung apa yang terjadi. Sebaliknya si Ben semakin yakin dengan tulah yang sama yang pernah terjadi di Mesir. Mulai dari air menjadi darah hingga penyakit sampar pada ternak. Terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua. Karena berbeda dengan Ben, Catherine adalah orang yang sudah tidak percaya dengan kitab suci. Singkat cerita, setelah peristiwa di peternakan itu, Catherine yang sedang di kamarnya karena angin kencang melewati perapian, membuat Catherine menutupi perapian itu. Lalu, mungkin pengaruh ngantuk. Ketika mendengar ada keributan di kamar Doug, Catherine pergi memeriksa sambil memanggil Doug. Lalu, ia pun melihat ada cahaya di luar. Namun ketika Catherine mendekati cahaya itu, rupanya itu adalah Doug. Lalu ketika mereka hendak kembali ke rumah, dari percakapan mereka kita akan mengetahui masa kelam Catherine, di mana sebelumnya ia sempat ke Sudan saat selesai kuliah. Oleh karena ia mendapat panggilan dari pastor yang bernama Michael, pria yang ada di awal scene tadi. Rupanya ketika di sana terjadi bencana hujan tak turun setahun penuh, tanaman dan ternak mati, begitu juga dengan orang-orang. Lalu masyarakat di sana menyalahkan Catherine dan timnya yang menjadi penyebab bencana, sehingga suami dan anaknya Catherine harus dibunuh menjadi kurban untuk Tuhan. Itulah awal bagi Catherine untuk tidak percaya dan berhenti berdoa. Usai dari situ, mereka berdua hendak tidur. Namun, ketika terbangun, Catherine sempat heran, kok bisa mimpi gitu? Aneh sekali. Ketika Catherine hendak menggoreng telur, semua telurnya busuk. Lalu, rupanya cuma mimpi. Selanjutnya, Catherine datang mengunjungi keluarga McConnell, yaitu keluarga dari gadis berbaju merah yang bernama Lauren berasal. Ia pun masuk ke rumah keluarga itu, lalu ia menemukan tanda sabit. Seketika itu ia bertemu Lauren, lalu secara perlahan ia berusaha dekat dengan gadis kecil itu. Ketika hendak membersihkan darah dari Lauren, tiba-tiba Lauren menghilang. Ketika ia berusaha mencarinya di dalam rumah, ia pun bertemu dengan ibunya Lauren. Lalu ibunya berkata, "Apakah kamu akan membunuh Lauren?" Catherine menjawab, "Tidak." Lalu ibu Lauren kembali bertanya, "Kenapa tidak?" Ia pun semakin heran dengan apa yang terjadi. Scene berpindah kepada Doug dan Ben, di mana mereka kembali dikagetkan dengan seluruh anak-anak yang ada di desa itu harus dipotong rambutnya karena munculnya kutu. Singkat cerita,
Mereka bertiga sampai di tempat jasad Brody, kakak dari Loren, di mana ketika dibalikan terdapat tanda sabit di punggung jasad itu. Di saat bersamaan, Sheriff memberikan sebuah berkas hasil dari laboratorium mengenai sungai, dan betapa terkejutnya Catherine bahwa hasil dari lab menemukan bahwa warna merah dari sungai itu adalah darah manusia. Lalu Catherine menelpon Pastor Michael untuk mendapat penjelasan mengenai apa yang terjadi, sehingga membuatnya mengetahui nampaknya ada praktek dari sekte sesat di desa itu. Sayangnya dari percakapan tersebut, pastor yang berada di ruangannya tiba-tiba ruangannya tersebut terbakar dan pastor itu tidak bisa keluar dari ruangan itu, sehingga kembali ke Ben dan Doug dan juga Sheriff. Terlihat Sheriff itu hendak membunuh gadis kecil itu, di mana mereka berpendapat bahwa dengan membunuh gadis kecil itulah maka semua keburukan yang telah terjadi akan hilang. Namun Catherine kembali ke rumah keluarga McConnell. Ia berusaha mencari petunjuk. Lalu ketika ia masuk ke ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah tempat semacam tempat ritual dan tak ketinggalan terdapat tanda sabit. Dan rupanya ibu dari Loren ada di sana. Dengan gelagat aneh, wanita itu berbicara. Lalu, tiba-tiba, ketika Catherine hendak keluar, seluruh tempat itu dipenuhi belalang. Terlihat Sheriff dan beberapa orang termasuk Ben sudah berada di luar, dan di tengah-tengah mereka ada gadis kecil bernama Loren. Lalu beruntung Ben masih bisa lari hingga sampailah ia ke sebuah basement. Lalu ia terkejut ketika menemukan beberapa mayat anak kecil tergantung. Dan juga ada begitu banyak tengkorak yang ternyata tengkorak-tengkorak itu juga milik dari anak-anak kecil. Ketika Ben hendak keluar, Loren sudah berada di luar sehingga ia terjebak di dalam. Ketika Catherine sampai di tempat Ben, rupanya Ben sudah mati. Tak lama dari situ, Doug datang. Lalu Catherine yang ingin menyelesaikan masalah yang terjadi, ia naik ke atas sendirian. Dengan sebuah pisau, Catherine berniat untuk membunuh Loren, berharap semua kegilaan itu bisa selesai. Akan tetapi, lewat penglihatan itu, Catherine sadar. Rupanya Loren hanya korban dari sekte sesat itu. Dan orang-orang yang ada di desa itu adalah bagian dari sekte sesat itu, termasuk Doug. Doug pun datang dan juga terlihat orang-orang desa itu mulai berkumpul. Beruntung Catherine tersadar, sehingga ketika dalam keadaan terdesak, Catherine meyakini masih ada satu tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung. Dan tentu saja orang-orang yang ada dalam sekte sesat itu semuanya adalah anak sulung dan sudah pasti. Mereka semua mati. Tersisa Catherine dan Loren, dan karena mereka sudah selamat, berarti film pun selesai. Eits, tunggu dulu. Setelah mereka berdua selamat dari hal-hal buruk yang terjadi di desa itu, di perjalanan Catherine mengatakan pada Loren untuk tenang, kita berdua akan bersama-sama dan saling menjaga. Lalu Loren bertanya, bagaimana dengan anak laki-laki ini? Aku bisa mendengar suaranya. Seketika itu Catherine menjadi panik dan heran. Lalu ia pun teringat kejadian waktu di malam usai bertemu dengan Doug di kuburan istrinya. Jangan-jangan kejadian waktu itu... Film pun selesai.